feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sanada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang, obligasi, dan reksadana. Apa itu obligasi? Yang pertama adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah negara lain, perusahaan asing yang dibeli oleh perorangan, kelompok, atau masyarakat yang dibeli melalui perusahaan investasi yang kemudian disalurkan ke manajer investasi atau pihak ketiga. Selanjutnya, pemerintah pusat atau daerah atau pemerintah negara lain, perusahaan asing yang mengeluarkan obligasi atau surat utang membayar bunga melalui perorangan, perusahaan investasi, dan pihak ketiga kepada perorangan, sekelompok masyarakat, atau perusahaan yang membeli obligasi atau surat utang tersebut. Harga obligasi bisa naik dan bisa turun. Apabila permintaan naik, maka harga dari obligasi akan naik, dan apabila harga permintaan turun, maka harga dari obligasi atau surat utang itu akan turun. Karena diperdagangkan di masyarakat, jadi obligasi dapat disebut sebagai dengan pasar uang. Berikut ini ada beberapa jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Yang pertama adalah obligasi pemerintahan. Apa itu obligasi pemerintahan? Obligasi pemerintahan adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara dalam bentuk obligasi pemerintah. Yang kedua adalah obligasi perusahaan. Apa itu obligasi perusahaan? Obligasi perusahaan adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh korporasi swasta maupun BUMN yang membutuhkan pinjaman dana, lalu mereka membuka obligasi sebagai salah satu solusinya. Jenis yang ketiga adalah obligasi retail. Apa itu obligasi retail? Jadi, obligasi retail adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu melalui agen penjualan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya adalah jenis obligasi berdasarkan simpanan. Ada beberapa jenis obligasi berdasarkan simpanan. Yang pertama adalah mortgage bond atau diterbitkan dengan jaminan aset real atau nyata. Yang kedua adalah unsecured atau DT Trust Bond, yang artinya obligasi ini berdasarkan simpanan yang diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Dan yang jenis ketiga berdasarkan simpanan adalah obligasi konversi, artinya obligasi ini memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham. Dan jenis terakhir obligasi berdasarkan simpanan yaitu adalah obligasi dengan warrant saham, artinya obligasi yang punya hak untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah kelebihan obligasi. Obligasi memiliki kelebihan. Yang pertama, mendapatkan bunga dalam investasi obligasi. Yang kedua, resikonya lebih rendah dibandingkan dengan investasi lain. Dan yang ketiga adalah kelebihan dari obligasi lebih aman dan lebih dapat diandalkan, terutama jika kamu memilih obligasi dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari obligasi. Obligasi memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. Yang kedua, investasi obligasi memiliki resiko gagal bayar. Dan yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut di dalam kontrak sebelumnya. Berikut ini ada beberapa contoh dari obligasi. Contoh pertama yaitu yang diterbitkan pemerintah. Contoh obligasi yang diterbitkan pemerintah adalah 1. Surat utang negara atau SUN. Yang kedua, obligasi rekap atau OR. Dan yang ketiga, obligasi retail Indonesia atau ORI atau ORI. Dan yang keempat adalah surat berharga syariah negara atau disingkat SBSN. Dan contoh obligasi yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah obligasi Angkasa Putra II seri A di tahun 2016 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga tetap sebesar 8,60%. Yang
Kedua adalah obligasi berkelanjutan di Bank Mandiri Taspen tahap 1 seri B di tahun 2019 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga tetap sebesar 8,20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Al-Ghazali dari kelas 3 EC NIM 0621 3032 1006. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari partner saya yaitu Imam Sanada, yaitu tentang reksadana. Reksadana adalah dana dari perorangan atau sekelompok masyarakat yang kemudian dana tersebut dikumpulkan di perusahaan investasi, kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk obligasi, saham, dan pasar uang. Oke, baik. Adapun reksadana pasar uang yaitu deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Contohnya surat berharga negara obligasi. Dan selanjutnya ada reksadana saham, yaitu contohnya saham atau indeks harga saham obligasi atau sering disebut IHSG. Dan selanjutnya ada reksadana campuran, yaitu pasar uang saham. Oke, next. Adapun kelebihan reksadana. Yang pertama, tidak ada batasan modal atau minimalisasi risiko. Yang kedua, kemudahan pencairan atau likuiditas rata-rata lebih. Dan yang ketiga, tinggi dari infrastruktur, kemudahan investasi, keluasan investasi. Yang terakhir yaitu keringanan biaya dan efisiensi waktu. Oke, adapun kekurangan reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. Oke, kedua, risiko umum pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Dan yang terakhir yaitu risiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.